kita ketemu lagi nih. Bentar. Intro dulu. Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Farah Fadila Lubis dari kelas 10 RPL. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang control flow. Mengapa? Karena belajar control flow itu penting karena memungkinkan program untuk mengambil keputusan dan melakukan perulangan yang membuat program menjadi lebih dinamis, fleksibel, dan efisien. Tanpa control flow, kode hanya akan berjalan dari atas ke bawah dan tidak bisa merespon kondisi yang berbeda, seperti masukan pengguna atau data dari database. Nah, tanpa babi bu lagi, mari langsung saja kita bahas. Jadi, control flow itu adalah urutan di mana program mengeksekusi instruksi kode. Seperti yang saya bilang tadi, control flow itu penting karena tanpa control flow, kode hanya akan berjalan dari atas ke bawah dan tidak bisa merespon kondisi yang berbeda. Control flow ada 4 jenis, yaitu sekuensial atau berurutan, kondisional atau percabangan, looping atau perulangan, dan kontraflow atau pengalihan jalur. Pertama-tama, mari kita bahas sekuensial terlebih dahulu. Sekuensial adalah alur kontrol paling dasar, di mana program mengeksekusi setiap pernyataan secara berurutan satu persatu sesuai dengan urutan kemunculannya di dalam kode. Program berjalan dari atas ke bawah tanpa melewati atau mengulang baris kode, kecuali jika ada struktur control flow lain yang mengubah alurnya. Sekarang mari kita bahas conditional. Conditional adalah struktur kendali pemrograman yang memungkinkan program membuat keputusan dan memilih blok kode mana yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi. Contoh dari conditional itu ada if. If itu untuk menjalankan kode jika kondisinya benar. If else untuk menjalankan satu blok kode jika kondisi benar dan blok kode lain jika salah. If else untuk menguji serangkaian kondisi secara berurutan. Dan yang terakhir switch, digunakan untuk memilih salah satu dari banyak kemungkinan blok kode berdasarkan nilai dari sebuah variabel. Jenis yang ketiga yaitu looping atau pengulangan. Ini tuh bagian dari control flow yang mengeksekusi blok kode secara berulang kali sampai kondisi tertentu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Contoh-contoh looping yang pertama ada for loop. Ini digunakan saat jumlah pengulangan sudah diketahui. Yang kedua ada while loop. Yang ini digunakan saat jumlah pengulangan tidak diketahui dan bergantung pada kondisi yang terus dievaluasi. Dan yang ketiga ada do while loop. Ini digunakan saat blok kode harus dieksekusi setidaknya satu kali sebelum kondisi diperiksa. Dan yang terakhir kontraflow. Kontraflow adalah mekanisme untuk mengalihkan alur eksekusi program dari satu bagian ke bagian lain yang tidak berjalan untuk menangani kondisi khusus, kesalahan, atau kebutuhan logika tertentu. Contoh kontraflow dapat dilihat pada penggunaan struktur percabangan dan perulangan dalam program. Misalnya ketika sebuah program memeriksa nilai input pengguna menggunakan if-else, lalu hanya mengeksekusi blok kode tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, sehingga alur program dialihkan dari jalur sekuensialnya. Misalnya dalam sebuah loop for, program bisa langsung keluar dari perulangan menggunakan break saat suatu kondisi terpenuhi, atau melewati satu iterasi dengan continue yang keduanya mengubah alur normal perulangan. Selain itu, dalam fungsi, penggunaan return dapat menghentikan eksekusi lebih awal dan mengalihkan alur kembali ke pemanggil fungsi. Dan dalam penanganan error, try except memungkinkan program melompati proses normal saat terjadi kesalahan dan langsung masuk ke penanganan error. Semua ini adalah contoh bagaimana kontraflow bekerja untuk membuat program lebih fleksibel dan adaptif terhadap berbagai kondisi saat dijalankan. Sekian dari penjelasan saya, lebih kurang saya mohon maaf. Maaf kalau kurang tepat dan kurang jelas karena saya masih belajar. Maklumilah ya. Oke, sampai sini aja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.